apa saja karakter dari maturity level? Yang pertama adalah level pertama itu inisial, level kedua manage. Kita lihat level kedua manage, level ketiga define, level keempat quantitatively manage, yang level kelima adalah optimizing. Jadi ini adalah level-level perusahaan yang sudah sampai pada tahap mature. Ternyata tahap mature pun ada kelas-kelasnya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, sampai kelas 5. Kelas 5 lah yang paling bagus atau paling optimal dibandingkan kelas yang lain. Nah, apa tantangan di kelas 1, level 1 initial? Yaitu yang pertama tantangannya proses unpredictable, poorly control, and reactive. Jadi kalau perusahaan baru memasuki tahap mature, itu yang pertama prosesnya unpredictable. Itu disebabkan kemungkinan belum memiliki SOP, standar operasional prosedur. Mungkin ada, tetapi belum terintegrasi atau belum didokumentasikan secara baik, sehingga banyak sekali kejutan-kejutan, unpredictable proses yang tidak tertulis, sehingga menyebabkan operasional perusahaan tidak optimal. Kemudian berikutnya adalah poorly control and reactive. Ternyata kontrolnya sangat minim dan cenderung reaktif. Reaktif itu beda sama proaktif ya. Kalau reaktif itu ada masalah langsung bereaksi, marah, atau mengambil keputusan yang tanpa pertimbangan, itu namanya reaktif. Tetapi yang proaktif biasanya jika ada permasalahan akan ditelaah dulu mulai data, analisa, solusi, alternatif solusi menjadi suatu action atau tindakan. Jadi perlu ada proses untuk pengambilan keputusan. Tapi kalau reaktif kadang-kadang langsung diambil keputusan tanpa adanya data-data yang akurat. Kemudian analisanya juga tidak ada. Kemudian tidak ada alternatif solusi. Akhirnya keputusannya itu bisa tidak tepat. Kita belajar misalnya ya, ada keputusan yang sudah dikeluarkan, tetapi keputusannya direvisi. Itu adalah salah satu contoh reaktif. Sudah keluar surat SE beredar di seluruh perusahaan tersebut, tetapi ditarik lagi. Karena ternyata salah dalam mengambil keputusan. Itu karena reaktif. Nah, naik ke level kedua, manage. Berbeda kalau tadi tidak terkontrol, atau poorly control, miskin, atau kontrolnya lemah. Kalau manage itu proses karakteristik for project and often reactive. Ya, jadi di tahap yang kedua prosesnya sudah terkarakterisasi. Artinya SOP standar operasional prosedur yang ada itu sudah dibukukan ke dalam buku manual. Kalau yang tadi mungkin masih tersebar di internal memo, di peraturan-peraturan, kemudian di surat-surat, dan lain-lain, tidak terdokumentasi dengan baik. Nah, pada tahap kedua itu sudah mulai terdokumentasi. Kemudian tahap ketiga atau level ketiga adalah define. Proses characters for the organizing and proactive. Jadi prosesnya sudah terkarakteristik ya seperti tahap 2 dan ada tambahan for the organization and is proactive. Jadi kalau level kedua itu masih ada reaktifnya, tetapi di tahap ketiga atau define sudah tidak reaktif. Semua permasalahan dibahas menjadi satu struktur permasalahan yang tadi data, analisa, solusi, dan seterusnya. Untuk mengambil keputusan. Nah, kita belajar dari manajemen Jepang. Manajemen Jepang itu salah satu proses manajemen yang proaktif. Dan untuk mengambil keputusan termasuk yang cukup lama, karena mereka kenal adanya manajemen konsensus. Manajemen konsensus adalah manajemen yang untuk mengambil keputusan harus ada masukan dari berbagai departemen. Even itu masukan dari karyawan yang paling bawah sekalipun itu akan diakomodir kalau menggunakan manajemen konsensus. Akhirnya apa? Pengambilan keputusan memang cukup lambat karena prosesnya lambat, tetapi keputusan yang diambil itu tepat. Berbeda sekali dengan perusahaan-perusahaan pada level startup.
Kalau untuk level mature memang harus seperti itu, karena keputusan-keputusan akan berpengaruh terhadap bisnis yang sangat besar. Tetapi kalau bisnis yang masih mulai, startup, idealnya tidak menerapkan manajemen konsensus. Karena kalau perusahaan baru mulai menerapkan manajemen konsensus, itu akan ketinggalan oleh perusahaan-perusahaan yang lain yang bergeraknya cepat. Jadi kalau perusahaan baru mulai, biasanya kecepatan yang paling utama dibandingkan ketepatan. Karena rata-rata manajemen yang baru mulai itu harus bergerak lebih cepat karena fokusnya adalah revenue dulu. Tetapi kalau fokus di mature bukan hanya revenue, tetapi adalah proses bisnisnya harus benar-benar matang karena salah dalam pengambilan keputusan akan berpengaruh besar terhadap roda bisnis. Ibaratnya begini, kalau masih startup itu seperti kapal skoci, speedboat, dia cepat sekali. Kalaupun salah mengambil keputusan, hanya berpengaruh kepada speedboat kecil itu. Tetapi kalau perusahaan yang sudah mature, ibaratnya kapal Titanic. Jadi kalau keputusan tidak dipertimbangkan dengan matang, itu akan berpengaruh terhadap kapal besar. Karena kapal besar itulah yang akan dijalankan oleh nahkoda, harus benar-benar keputusannya matang. Kemudian naik ke level 4 adalah quantitatively manage, process, measure, and control. Jadi kalau yang di proses keempat, semua aturan itu sudah terukur. Jadi kalau misalnya di sekolah, kalau murid-murid kan nilainya terukur semua. Ulangan ada, terukur. Ada di beberapa perusahaan itu nggak bisa mengukur kinerja karyawannya karena memang belum punya ukuran. Karena kalau sekolah memang sudah ada standar dari Diknas atau Dikbud, itu sudah ada ukurannya. Jadi semua terukur. Dari sisi siswanya, gurunya pun harusnya begitu. Prestasi guru itu akan terukur. Terukur dalam arti nilai 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan level yang kelima adalah optimizing, yaitu fokus on process improvement. Jadi kalau sudah naik ke proses optimizing atau level 5, itu adalah fokus pada improvement. Maksudnya bagaimana? Adalah pengembangan bisnis. Jadi pada saat mature bukan berarti bisnisnya berhenti berkembang. Justru harusnya pada saat mature, proses-proses bisnis harus mulai dikembangkan lebih intensif lagi. Tentunya dengan pola hati-hati tadi. Karena memang kapalnya sudah besar, harus mempertimbangkan beberapa aspek terhadap pengembangan bisnis. Nah, bisnis-bisnis yang besar, yang sekelas Astra, Sinarmas, Indomobil, gitu ya, Indofood, dalam proses pengembangan bisnis, mereka juga tetap berkembang. Walaupun mereka sudah masuk skala mature, tetapi mereka tetap membuka unit bisnis baru yang harus dikembangkan. Apalagi sekarang zaman teknologi, beberapa perusahaan-perusahaan itu sudah mengarah ke perusahaan-perusahaan startup yang berbasis digital. Ya, itulah adalah 5 karakter dari bisnis yang sudah matang atau mature. Jadi intinya masing-masing bisnis punya karakteristik yang berbeda untuk dikembangkan. Mulai dari bisnis startup, kemudian naik ke level grow up, naik lagi ke level scale up, dan naik lagi ke level mature atau matang. Nah, ini adalah Business Capability Maturity Model, simplified, disimplifikasi ya. Jadi kalau bisnis yang sudah pada tahap mature, maka harus ada taktik yang berbeda. Taktik itu mirip seperti strategi. Kita lihat di bawah di sini adalah taktik. Kemudian nature of capability, nature itu atmosfer, suasana gitu, suasana kerja. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang bisa ditemukan, permasalahan-permasalahan apa, kemudian harus diketahui what missing, apa aja yang hilang dari proses. Nah, tadi maturity level kan ada 5 level ya, ini level yang pertama, level kedua, level ketiga, level keempat, yang terakhir adalah level kelima. Masing-masing bisnis mature memiliki level-level, level 1 sampai dengan level 5. Kita lihat tantangan bisnis di level 1, yaitu pertama, no capability.
Tantangan business matcher di level 1 adalah no capability, maksudnya adalah belum punya kemampuan. Loh, kok belum punya kemampuan? Kan dia sudah melewati proses startup, grow up, dan scale up. Kenapa belum punya kemampuan? Karena kemampuan bisnis di level matcher itu berbeda dengan level-level sebelumnya. Yang harus dilakukan apa strateginya? Adalah identify. Diidentifikasi kemampuan atau gap kompetensi apa saja yang belum dimiliki. Jadi misalnya seseorang dari seorang supervisor naik ke manajer, itu kan adalah gap kompetensi yang harus diisi. Sama juga misalnya seorang anak sekolah dari kelas 4 mau naik ke kelas 5, itu pasti ada gap kompetensi yang berbeda antara kelas 4 dan kelas 5. Itu harus diisi gap kompetensinya. Harus dipetakan apa saja. Kemudian assembly gaps, pain point, and opportunities. Jadi apa saja diidentifikasi dan kesempatan-kesempatan untuk berkembang. Kemudian kalau ini sudah bisa dilalui, maka naik ke level kedua, yaitu isolated capability. Kalau tadi no capability, yang kedua isolated. Sudah punya kemampuan tapi terbatas. Terisolasi, masih terbatas ya. Nah, taktiknya bagaimana? Pertama adalah quick win and engagement. Quick win itu artinya strateginya cepat ambil keputusan. Quick win dan engagement. Engagement itu adalah bagaimana membuat karyawan itu menjadi loyal ya. Kemudian naik ke level yang ketiga, yaitu servicing capability, yaitu kapabilitas untuk pelayanan. Taktiknya apa saja? Strateginya pertama service atau pelayanan manajemen, kemudian ada katalog. Jadi membuat semacam buku katalog. Kalau kita beli motor itu kan ada buku panduan, katalog motor. Ada buku cara pakainya. Beli mobil juga begitu, beli alat peralatan elektronik yang lain sama. Jadi servicing capability adalah kemampuan-kemampuan tadi yang sudah diidentifikasi, kemudian dikembangkan, itu harus dibakukan menjadi satu katalog. Ya, katalog standar operasional prosedur, kira-kira begitu ya. Sama juga seperti di sekolah, standar operasional prosedur sebagai seorang administrasi, standar operasional prosedur sebagai seorang pengajar, standar operasional prosedur sebagai kepala sekolah, standar operasional prosedur sebagai penjaga sekolah itu berbeda-beda. Yaitu sudah dibukukan. Supaya apa? Mid service artinya memenuhi keinginan ya. Berikutnya naik ke level 4, strategic capability. Kapabilitas-kapabilitas apa saja yang bersifat strategik. Maksudnya adalah di sini taktiknya adalah strategic analysis, capability, kemudian market analysis. Jadi intinya adalah pada saat level 4 harus sudah memiliki strategic capability. Kalau perusahaan yang sudah mature, berarti harus punya standar baku terhadap strategik yang sifatnya itu akan mengembangkan perusahaan. Contohnya apa di sini? Ada market analysis, dia punya satu standar, kemudian ada strategic management, strategik. Jadi langkah-langkah strategik itu sudah dibakukan dan akan menjadi suatu program kerja, baik program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, berikutnya naik ke level yang terakhir di skema atau di fase dari maturity business adalah differentiating capability. Nah, ini penting. Kenapa differentiating capability? Differentiating capability itu maksudnya adalah kemampuan yang berbeda dengan kompetitor. Jadi misalnya seperti ini. Di perusahaan taksi, itu ada taksi Bluebird, ada taksi Express, ada Presiden Taksi, ada taksi Gamya, dan lain-lain. Nah, perusahaan taksi ini harus bersaing memiliki diferensiasi supaya customer memilih taksi tersebut. Saya contohkan misalnya di sini Bluebird. Bluebird ini memiliki beberapa diferensiasi berbeda dengan taksi-taksi yang lain. Pertama, Bluebird diferensiasinya pertama bayarnya pakai Argo. Sementara taksi yang lain ada juga yang pakai Argo,
ada juga yang sifatnya borongan. Itu adalah diferensiasi yang pertama yang membuat orang percaya. Kemudian yang kedua, driver-drivernya di Bluebird itu ada pelatihan servicing, sehingga dia memiliki kemampuan melayani yang lebih baik dibandingkan driver-driver yang lain. Dan seterusnya, sehingga Bluebird menjadi market leader di bisnis taksi karena dia memiliki diferensiasi capability. Memiliki diferensiasi capability yang berbeda dengan pesaing-pesaingnya. Jadi apa saja yang harus di strateginya? Pertama, product and service integration. Produknya harus memiliki diferensiasi. Saya contohkan tadi taksi ya. Kalau taksi Bluebird, diferensiasi yang pertama dari warna biru. Kemudian yang kedua dari diferensiasi dari sisi fisiknya. Kemudian yang kedua, mobilnya rata-rata lebih baru karena ada permajaan 5 tahun. Kalau mobil-mobil yang lain, mobil yang tua pun tetap dipakai. Itu adalah diferensiasi produk. Servisnya bagaimana? Drivernya dilatih untuk memberikan pelayanan prima. Ada pelatihan-pelatihan berlevel. Itu adalah produk, service, dan kompetensinya juga ditingkatkan. Jadi kalau di Bluebird, itu ada istilah taksi reguler, itu yang biasa, warna biru. Ada taksi eksekutif, namanya Silverbird, yang warna hitam, kalau teman-teman lihat ya. Ada satu lagi limosin. Limosin itu adalah mobil-mobil yang tidak bercat, artinya disewakan, limosin. Ada juga mobil-mobil mewah sekelas Alphard itu dijadikan angkutan umum. Nah, itu adalah produk, service, dan kompetensi. Jadi kompetensi driver di level-level itu berbeda. Kompetensi servisnya, kompetensi terhadap skill-nya, dan seterusnya. Nah, itu adalah 5 tahap untuk strategi supaya bisa memenangkan bisnis pada saat fase maturity atau kemapanan. Nah, ini adalah kesimpulan dari proses bisnis yang sudah kita jelaskan 3 minggu terakhir ya. Intinya adalah bisnis itu dimulai dari fase startup. Di sini kita lihat startup, nanti naik ke grow up. Ini di grow up ada 2 ya, maksudnya di sini adalah ini grow up yang ini, yang satu core bisnis, satu lagi grow up yang berbeda core bisnis atau kita biasa disebut sebagai scale up. Growth ya, growth ada 2. Kemudian mature, inilah yang kita bahas saat ini ya, maturity, business model evolution, jadi maturity. Kemudian nanti akan masuk ke tahap transformation, business model transformation. Yang terakhir adalah decline. Ini adalah fase decline yang turun ya. Jadi banyak bisnis yang sudah sampai tahap mature, tetapi beberapa tahun belakangan itu mengalami kemunduran dari aspek finansial, dari aspek bisnis. Nah, itu mereka sudah tahap mature, seperti orang tua juga, seperti orang ya, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan akhirnya pada saat menginjak usia yang sudah tua, kembali lagi perilakunya seperti anak-anak atau mundur. Sama juga seperti bisnis. Begitu dia tahap mature, kalau tidak dilakukan dengan strategi yang tadi di slide kita ini ya, di slide kita, kalau perusahaan-perusahaan yang sudah mature, kalau dia tidak aware, tidak strategi yang ini, maka akan menjadi bisnis yang decline atau turun. Dan mau nggak mau itu bisa mengarah kepada kebangkrutan. Ya, itu teman-teman cukup saya rasa kuliah pada pagi hari ini. Minggu depan kita akan berbicara mengenai decline bisnis, yaitu bisnis yang pada tahap kemerosotan atau kemunduran yang mengarah kepada kebangkrutan. Apa saja penyebabnya?